Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang farewell. Sebelum memasuki materi utama, pasti kalian bertanya-tanya, siapa saja sih anggota kelompok 1 itu? Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah Abdi Perkasa Lase, dia bertindak sebagai ketua kelompok. Lalu yang kedua adalah Jenny Sriulina, dia bertindak sebagai pembaca materi. Lalu yang ketiga adalah Vanessa Ramadhani, dia bertindak sebagai moderator. Yang keempat adalah Adinda Sitirama, dia bertindak sebagai notulen. Yang kelima adalah Yaniati, dia bertindak sebagai penjawab pertanyaan 1. Yang keenam adalah Evan Hollis, dia bertindak sebagai penjawab pertanyaan 2. Yang ketujuh adalah Melda Yanti, dia bertindak sebagai penjawab pertanyaan 3. Dan yang terakhir adalah Muhammad Fadlan, dia bertindak sebagai penjawab pertanyaan 4. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang farewell. 1. Pengertian farewell. Farewell adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Perangkat lunak yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan pribadi dengan cara memblokir akses yang tidak sah atau jaringan pribadi. 2. Jenis-jenis firewall. 1. Packet filter. Jenis yang pertama adalah packet filter yang juga biasa disebut dengan packet filtering routing. Jenis firewall yang satu ini merupakan jenis firewall yang paling sering digunakan karena paling sederhana, sehingga lebih mudah digunakan sekalipun oleh orang awam. 2. Circuit Level Gateway merupakan jenis firewall sederhana yang dimaksudkan untuk kerja cepat dan mudah dalam menyetujui atau menolak lalu lintas tanpa menggunakan sumber daya komputasi yang signifikan. 3. Application Level. Jenis firewall yang satu ini juga sering disebut dengan application proxy dalam kurung gateway. Jika Anda menggunakan firewall jenis ini, maka paket tidak diperbolehkan lewat secara langsung. 4. Network Address Translation. Network Address Translation adalah proses untuk memodifikasi sumber atau alamat tujuan dalam header IP dari sebuah paket saat sedang dalam transit. Network Address Translation memungkinkan satu perangkat seperti firewall atau router untuk bertindak sebagai jembatan antara jaringan publik dan jaringan pribadi. NIT memungkinkan satu atau beberapa perangkat diwakili oleh satu alamat IP unik saat melakukan sesuatu di luar jaringan lokal, mengakses internet contohnya. Masuk kepada bagian 3, yaitu fungsi firewall. Ada beberapa fungsi firewall, yaitu yang pertama adalah untuk mencegah informasi bocor. Yang kedua adalah sebagai pos keamanan jaringan. Yang ketiga adalah sebagai kontrol pengurus data. Dan yang keempat adalah mencatat aktivitas pengguna. Masuk pada bagian yang keempat, yaitu manfaat firewall. Ada berbagai macam manfaat firewall yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah memodifikasi paket data yang ada di firewall, yang disebut dengan Network Address Translation, atau yang disingkat dengan NIT. Lalu yang kedua adalah dipercaya sebagai akurasi data seperti informasi keuangan, spesifikasi produk, harga produk, dan banyak lainnya. Lalu yang ketiga adalah menjaga informasi rahasia dan berharga milik pengguna yang berkemungkinan menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Lalu yang terakhir adalah sebagai filter yang digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu. Masuk kepada bagian cara kerja firewall pada personal komputer. Ketika Anda menggunakan akses internet ke dalam komputer Anda, maka Anda baiknya Anda menyalakan terlebih dahulu firewall pada komputer Anda. Apabila komputer Anda menggunakan sistem operasi Windows, maka berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan firewall pada komputer Anda dengan mudah. Buka kontrol panel pada komputer Anda dengan cara klik Start,
Kemudian, pilih Control Panel. Pilih menu Windows pada Farewell, pada jendela Control Panel. Kemudian, jendela konfigurasi dari Windows Farewell akan terbuka. Pada jendela Windows Farewell, pilih tab Change Notification Settings. Pada tab Notification Settings, Anda akan mendapati beberapa jaringan yang sudah pernah terhubung dengan komputer Anda dan jaringan yang bisa terhubung dengan komputer Anda. Kemudian, pilih Option button bertuliskan Turn on Windows Firewall. Kemudian, centang pilihan Notify Me when Windows Firewall block a new program. Dengan melakukan konfigurasi tersebut, maka Windows Firewall Anda pun sudah aktif dan bisa digunakan. Setelah Windows Firewall Anda aktif, Anda juga bisa memilih program dan juga aplikasi apa saja yang diperbolehkan untuk mengakses internet pada komputer Anda. Caranya adalah masuk lagi ke jendela Firewall, pilih menu Allow Program pada jendela Windows Firewall. Kemudian akan muncul daftar program dan juga aplikasi yang sudah terinstal pada komputer Anda. Pilih program apa saja yang dapat melakukan akses terhadap internet dan program apa saja yang tidak dapat terkoneksi ke dalam internet. Lalu klik OK. Dengan melakukan kedua langkah tersebut, maka koneksi antara komputer Anda dengan internet kini sudah terhalang oleh sebuah firewall yang siap untuk mengamankan komputer Anda dari serangan-serangan malware yang berbahaya. Ketika firewall tersebut sudah aktif, maka komputer Anda sudah terhubung ke internet, maka otomatis akan terhubung ke firewall. Firewall akan membantu menganalisa dan juga melakukan pendeteksian mengenai situs, aplikasi, software, file, dokumen, ekstensi, dan juga segala macam bentuk-bentuk format yang dianggap mencurigakan di dalam internet. Ketika firewall berhasil mendeteksi bahwa konten yang akan kita akses di dalam internet adalah konten yang berbahaya atau beresiko membahayakan, maka firewall kemudian akan secara otomatis memblokir akses terhadap konten tersebut sehingga kita tidak bisa mengakses. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan kami. Semoga saja apa yang telah disampaikan tadi dapat teman-teman